Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Yakinlah kita bahwasanya Allah taala sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita. Terbukti pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Sehingga yakinlah kita, sehingga tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang mampu menghitung saking banyaknya nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana lazalumun kafar. Dan kami telah berikan apa-apa yang kalian minta, dan tidak ada yang bisa menghitung. Jika ada yang ingin menghitung saking banyaknya nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Satu kebahagiaan lagi yang kita rasakan pada saat ini adalah dengan kita masih kembali dipertemukannya dengan satu bulan suci, yakni bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ini adalah satu waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terlebih lagi di dalam Muharram ini ada satu peristiwa besar yang bahkan ia dijadikan patokan di dalam penentuan tahun Hijriah di dalam Islam. Maka tentu pada waktu-waktu yang terbaik seperti ini, marilah kita sedikit mengulas tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap kita bisa memetik pelajaran ataupun hikmah dari peristiwa hijrah yang luar biasa tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, adalah bahwasanya kita mengetahui pada masa-masa Nabi Muhammad SAW pada masa awal beliau di Mekah, yang mana disebutkan ketika sebelum hijrah ke Madinah itu, walaupun hijrah ke Madinah ini merupakan hijrah yang ketiga kalinya. Hijrah yang pertama ke Habasyah ataupun Ethiopia pada saat ini. Hijrah yang kedua hijrah ke Taif, dan hijrah ketiga hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dari Mekah ke Madinah. Adalah bahwasanya sebelum turunnya perintah hijrah secara khusus, adalah bahwasanya kita mengetahui di dalam sirah bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ketika itu semakin sangat mengganggu, semakin mereka merintangi, menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi diboikot selama 3 tahun lamanya. Nabi juga bahkan pernah hendak dibunuh, dicekik lehernya. Tidak usah kita katakan hal-hal yang ataupun di bawah hal seperti itu. Nabi dihina, dicaci maki, dituduh tukang sihir, tukang tenung. Cacian makian itu semakin meningkat hingga sampailah kepada penyiksaan secara fisik. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika berkumpul para pembesar Quraisy di Darun Nadwa, sepakatlah mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan mengutus orang-orang yang pilihan dari setiap suku yang akan dikepung pada malam tersebut. Disebutkanlah dalam kisahnya adalah bahwasanya tidak lama turunlah perintah hijrah yang nanti termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan fi sabilillah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, dan mereka itulah yang akan mendapatkan pertolongan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi melakukan hijrah yang disebutkan dalam riwayat selama
2 pekan, ada yang mengatakan 2 pekan lebih. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik kisah hijrah ini. Sehingga hal inilah yang membuat Umar bin Khattab ketika mereka bermusyawarah untuk menentukan yang mana diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika pada saat itu terasa kebutuhannya penanggalan Islam yang mana diusulkan oleh gubernur Mesir ketika itu Amr bin Al-As, ketika untuk berkirim surat, kenapa tidak ada penanggalan Hijriyah ini, penanggalan Islam ini. Akhirnya mereka bermusyawarah dan diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib dan akhirnya disetujui oleh Umar bin Khattab, yakni mengambil peristiwa hijrah. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pelajaran dan hikmah apa yang kita bisa petik dari peristiwa hijrah ini? Yang pertama, hijrah ini mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai perjuangan dan jihad fisabilillah. Kita mengetahui bahwasanya bagaimana perjalanannya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Tidak mudah berjalan kaki pada masa itu, melintasi padang pasir yang kering, tandus dan penuh dengan ancaman-ancaman, baik dari binatang buas ataupun para perompak ketika itu. Yang menarik Nabi melakukan perjalanan itu tidak melewati perjalanan biasa. Bahkan beliau mundur ke belakang ketika beliau harus bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Beliau mengambil jalan yang berkelok-kelok agar tidak bisa ditemui oleh orang kafir Quraisy yang mencari beliau, yang mana telah dijanjikan akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Perjalanan ini adalah satu perjuangan yang luar biasa. Pernahkah kita mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti telah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau telah banyak mengalami siksaan, hinaan, cacian, makian, bahkan diboikot dirinya dan keluarganya dan kaumnya. Bahkan beliau bahkan hendak dibunuh. Kita kira tidak ada manusia yang mengalami ujian yang sebesar Nabi Muhammad SAW, sampai beliau terusir dari kampung halamannya. Maka hijrah ini mengajarkan kepada kita untuk kita hendaknya memahami kehidupan ini juga merupakan satu perjuangan bagi kita, satu pembuktian diri iman kita. Menarik ini sebagai disebut oleh para ulama, memang hijrah itu al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Nanti inilah makna hijrah ataupun bentuk hijrah yang pertama, hijrah tempat. Hijrah berpindah tempat. Walaupun nanti ada 2 makna lagi. Nanti hijrah tempat secara khusus, yakni hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Yang nanti la hijrata ba'da fatul Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatul Mekah. Maksudnya tidak ada lagi hijrah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, hijrah secara fisik, secara khusus pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi secara umum, boleh jadi ada saudara-saudara kita yang memang mereka tinggal di daerah negeri yang kafir. Mereka tinggal di sebuah tempat yang mereka dikhawatirkan imannya akan lepas, dikhawatirkan mereka akan murtad. Maka disinilah urgensinya hijrah. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, mereka diwajibkan untuk berhijrah, al-intiqal minal baladi syirki ila baladil Islam. Dan ini tetap berlaku hingga hari kiamat kelak. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai spirit yang kedua yang kita bisa petik dari hijrah ini adalah nilai pengorbanan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya telah mengorbankan, bahkan tidak hanya hartanya, dirinya. Mereka telah mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki. Mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, anak istrinya. Banyak cerita-cerita yang sangat mengagumkan kita. Dan ini bukan cerita dongeng, ini cerita nyata, tercatat di dalam sejarah Islam. Bagaimana para sahabat meninggalkan orang tuanya, bagaimana para sahabat meninggalkan anak istrinya karena mereka belum beriman. Mereka tinggalkan ketika telah ada perintah hijrah ini. Pengorbanan ini salah satu yang hilang di dalam diri kita dan kaum muslimin.
Ini yang luntur dalam diri kita. Tadi kita telah mendengar sebagaimana penyampaian dari Bapak DKM kita. Masjid ini membutuhkan AC masjid, membutuhkan pendingin. Kita dituntut, memang sesekali kita dituntut untuk memberikan pengorbanan yang besar. Kalau sekarang kita hanya diminta infak sedikit saja dari harta yang Allah Ta'ala titipkan bagi kita, dan ini pun untuk jalan jihad fisabilillah, untuk kebaikan kita semua. Maka menarik ini, kenapa Allah Ta'ala menggandengkan kata-kata iman, hijrah dan jihad ini selalu bergandengan dalam banyak ayat. Karena tidak akan bisa orang berhijrah, orang berjihad jikalau imannya tidak kuat. Sekaligus kita bisa mengatakan menarik ayat ini adalah bahwasanya ketinggian iman seseorang itu juga bergantung bagaimana ia bisa melaksanakan hijrah dengan benar. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bagaimana kita telah diajarkan spirit, bagaimana telah terjadi satu ukhuwah yang luar biasa. Kita diceritakan bagaimana kaum Muhajirin dan Ansar, mereka telah memberikan satu peristiwa yang luar biasa, teladan yang agung bagi kita. Bagaimana ketika orang Muhajirin ketika mereka berhijrah meninggalkan semuanya, tidak membawa apa-apa, mereka disambut oleh orang-orang Ansar dengan tangan terbuka, dengan sukacita. Sampai Allah Ta'ala mencatat dalam surah Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an ila akhir ayat. Dan sesungguhnya orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kaum Muhajirin dan Ansar, yang mana bahwasanya mereka adalah orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridho kepada mereka. Disebut ke dalam surah Al-Hasr ayat 9 bahwasanya wa yusiruna ala anfusihim, bahwasanya mereka bahkan tidak membutuhkan apa-apa yang mereka telah diberikan oleh orang-orang Muhajirin, bahkan mereka lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin ketimbang diri mereka sendiri. Kita mendengar kisah ada seorang Muhajirin yang tidak memiliki harta, diberikan setengah hartanya. Ada orang Muhajirin yang bahkan belum memiliki istri, diberikan istrinya. Persaudaraan yang seperti apa lagi yang telah melebihi dari persaudaraan Islam seperti ini. Maka jamaah dimuliakan Allah SWT, banyak sekali spirit, nilai-nilai yang kita bisa petik dari peristiwa hijrah ini yang mengajarkan kepada kita adalah bahwasanya hendaknya kita tidak melupakan hijrah pada masa-masa kini. Walaupun makna hijrah pada sekarang ini lebih tepat kita bisa katakan hijrah secara maknawi. Bagaimana kita meninggalkan perbuatan yang buruk untuk menuju perbuatan yang lebih baik. Bagaimana kita meninggalkan perbuatan maksiat untuk kita melakukan perbuatan amal soleh. Hal inilah yang nanti disebut oleh para ulama makna hijrah secara syariat. Bahwa al-muhajir man hajara man hallahu anhu, hadis riwayat Bukhari. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum hijrah secara tempat seperti pada masa Nabi Muhammad SAW, kita berada di bumi yang damai seperti di Indonesia ini, maka hijrah yang tepat yang kita bisa maknai pada konteks sekarang ini adalah hijrah dalam bentuk maknawi, yakni kita menjadikan hijrah ini bagaimana kita merubah diri kita, merubah mindset kita, merubah sikap kita, perilaku kita dari perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik, dari perbuatan yang baik menjadi lebih baik lagi, dan seterusnya. Kita rubah cara pandang kita rubah perilaku kita rubah mindset kita, untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan ini adalah satu hal yang sangat ditunggu oleh Allah SWT dari peristiwa hijrah ini, agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.